Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan tetap menjaga kesehatan dan tidak bosan untuk tetap belajar meskipun tidak bertatap muka di sekolah. Masih bisa belajar di rumah. Mudah-mudahan keadaan seperti ini, pandemi yang selama ini masih berlangsung, mudah-mudahan segera berakhir. Perkenalkan, Rani Haryani di kelas 11 APS. Saya mengajar tiga mata pelajaran, ekonomi Islam, layanan lembaga keuangan syariah, dan akuntansi perbankan syariah. Nah, untuk hari ini jadwalnya ekonomi Islam. Nah, untuk pertemuan pertama ini yang akan dibahas adalah sejarah pemikiran ekonomi Islam. Nah, tentu saja ada tokoh-tokoh ekonomi Islam. Nah, saya harapkan setelah kita membahas pertemuan kali ini, saya harapkan kalian bisa mengetahui dan mendeskripsikan sejarah pemikiran ekonomi Islam dan mendeskripsikan mengenal tokoh-tokoh ekonomi Islam. Sejarah pemikiran ekonomi Islam itu merupakan potret manusia di masa lampau. Ia merupakan laboratorium kehidupan yang sesungguhnya. Tiap generasi ada zamannya, begitupun sebaliknya, setiap zaman ada generasinya. Dimensi masa dengan segala persoalannya dari zaman kapanpun selalu saja sampai kepada manusia berikutnya dalam bentuk kebaikan untuk diteladani maupun sesuatu yang buruk sebagai pelajaran untuk tidak dilakukan lagi. Dalam konteks aktivitas ekonomi, pemikiran dan praktiknya telah dilakukan sejak masa Islam itu sendiri lahir di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Madinah itu merupakan sebuah tempat yang sangat maju dan menyisakan peradaban yang tinggi di semua segi, termasuk fundamental bidang ekonomi yang belakangan disebut sebagai ekonomi syariah. Para sahabat Nabi dan pemikir Islam berikutnya pada masa Umayyah dan Abbasiyah telah menorehkan kejayaan hingga mencapai pemikiran dan peradaban Islam. Nah, kontribusi kaum muslimin yang sangat besar terhadap kelangsungan dan peradaban pemikiran ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya. Ini telah diabaikan oleh para ilmuwan barat. Nah, pada masa tersebut, buku-buku teks ekonomi barat hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum muslimin. Hal yang sulit dipahami, mengapa para ilmuwan barat tidak menyadari bahwa
Sejarah pengetahuan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan merupakan akumulasi yang dibangun atas dasar fondasi yang diletakkan para ilmuwan generasi sebelumnya. Nah, menurut Hutoro dalam bukunya pada tahun 2007 bahwa ada alasan-alasan tertentu mengapa Barat menulis sejarah ekonomi seperti sebagaimana yang ada sampai sekarang. Pertama, pandangan yang terlalu erosentris menghendaki agar pemahaman tentang ekonomi didekati menurut perspektif Barat. Nah, yang kedua, superioritas peradaban yang kini tengah mereka nikmati rupanya ingin menjadikan teori-teori ekonomi mereka harus berlaku secara umum atau secara universal. Sebaliknya, meskipun telah memberikan kontribusi yang besar, kaum muslimin tidak lupa mengakui utang mereka kepada para ilmuwan Yunani, Persia, India, dan Cina. Hal ini sekaligus mengindikasikan para cendekiawan muslim masa lalu terhadap berbagai ide pemikiran dunia luar selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Berbagai praktik dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh empiris yang dijadikan pijakan bagi para cendekiawan muslim dalam melahirkan teori-teori ekonomi. Satu hal yang jelas, fokus dan perhatian mereka tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan, dan kebebasan yang tidak lain merupakan objek utama yang menginspirasikan pemikiran ekonomi Islam sejak masa awal. Nah, dalam periode pemikiran perkembangan ekonomi Islam dibagi menjadi beberapa periode. Ini pemikiran yang muncul ini dari awal pemikiran pada masa periode pertama itu muncul sejak tahun 1058 Masehi. Nah, ditambahkan ada masa periode kontemporer. Pemikiran itu muncul sejak tahun 1930 hingga sekarang. Dari periode tersebut lahirlah tokoh-tokoh ekonomi Islam pada masa di zamannya atau pada masa setiap periode melahirkan tokoh-tokoh ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern baru muncul pada tahun 1970-an. Tetapi pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Karena rujukan utama pemikiran ekonomi Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis, maka pemikiran ekonomi ini munculnya juga bersamaan dengan diturunkannya Al-Quran dan masa kehidupan Rasulullah SAW pada akhir abad 6 Masehi hingga awal 7 Masehi.
Karya-karya pada saat itu sangat berbobot, yaitu pada periode ini memiliki karya-karya mereka memiliki dasar argumentasi religius dan sekaligus intelektual yang kuat serta didukung oleh fakta empiris pada waktu itu. Banyak diantaranya futuristik, di mana pemikir-pemikir Barat baru mengkajinya ratusan abad kemudian. Nah, pada periode pertama ini berlangsung pada awal Islam, sekitar 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Pada periode ini banyak sejarah Muslim yang pernah hidup bersama para sahabat Rasulullah dan para tabi'in, sehingga dapat memperoleh referensi ajaran Islam yang otentik. Beberapa di antara mereka tokohnya adalah Hasan al-Basri, Zaid bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan al-Syahbani, Yahya bin Adam, Syafi'i, Abu Abai, Ahmad bin Hanbal, Al-Kindi, dan Mawardi. Yang pertama ada Zaid bin Ali. Zaid bin Ali itu merupakan salah seorang fuqaha yang paling terkenal di Madinah dan guru dari seorang ulama terkemuka, yaitu Abu Hanifah. Zaid bin Ali berpandangan bahwa penjualan suatu barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tunai merupakan salah satu bentuk transaksi yang sah dan dapat dibenarkan selama transaksi tersebut dilandasi oleh prinsip saling ridho antar kedua belah pihak. Dan yang kedua, pada masa awal Islam ini, atau masa periode pertama, ada Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah mempunyai beberapa konsep ekonomi, salah satunya adalah salam, yaitu suatu bentuk transaksi di mana antara pihak penjual dan pembeli sepakat bila barang yang dibeli dikirimkan setelah dibayar secara tunai pada waktu kontrak disepakati. Nah, yang ketiga ada Abu Yusuf. Kalau Abu Yusuf berpedoman dalam penghimpunan pemasukan atau pendapatan negara di Kharaj. Nah, kitab Al-Kharaj menurut Abu Yusuf mencakup berbagai bidang antara lain tentang pemerintahan, keuangan negara, pertahanan, perpajakan dan pertanahan, perpajakan dan peradilan. Nah, yang keempat ada Muhammad bin Al-Hasan al-Syaibani. Ini mengeluarkan buku yang pertama menulis. Muhammad bin Al-Hasan ini telah menulis beberapa buku, di antaranya buku yang pertama banyak membahas tentang aturan syariat tentang ijarah. Kemudian banyak juga buku yang kedua membahas tentang berbagai bentuk transaksi atau kerjasama usaha dalam bisnis. Dan yang kelima ada Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Nah, ini juga merupakan Abu Ubaid juga mengeluarkan buku yang berjudul Al-Amwal, ditulis oleh Abu Ubaid Al-Qasim sendiri, merupakan suatu buku yang membahas keuangan publik atau kebijakan fiskal secara komprehensif.
Nah, yang ke berikutnya ada Haris bin Asad al-Muhasib. Ini berpendapat bahwa cara-cara memperoleh pendapatan sebagai mata pencaharian melalui perdagangan, industri, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya. Kata beliau, pendapatan ini harus diperoleh secara baik dan tidak melampaui batas. Laba dan upah tidak boleh dipungut atau dibayarkan secara zolim. Sementara menarik diri dari kegiatan ekonomi bukanlah sikap Muslim yang benar-benar Islami. Berikutnya, pada masa periode pertama ini ada Ibnu Miskawayh. Ibnu Miskawayh banyak berpendapat dalam tataran filosofi etis dalam upaya untuk mensintetiskan pandangan Aristoteles dengan ajaran Islam. Ia banyak membahas tentang pertukaran barang dan jasa serta peranan uang. Menurutnya, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Yang berikutnya ada Mawardi. Ini tokoh periode pertama yang terakhir. Ada Mawardi. Mawardi dalam bukunya yang berjudul Al-Ahkam Al-Sultaniyah dan Abad al-Din dan wa al-Dunya banyak membahas tentang pemerintah dan administrasi, berisi tentang kewajiban pemerintah, penerimaan dan pengeluaran negara, hak prerogatif negara untuk menghibahkan tanah, kewajiban negara untuk mengawasi pasar, dan lain-lain. Itu adalah periode yang pertama, tokoh-tokoh periode pertama. Kemudian periode yang kedua pada tahun 1446 Masehi. Ini tokoh-tokohnya pada periode ini ada Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Nasaruddin Tutsi, Ibnu Khaldun, Ibnu Maghrisi, Ibnu Ishaq al-Saitibi, dan masih banyak lagi. Para pemikir ini memang berkarya dalam berbagai bidang ekonomi. Ide-ide ekonominya sangat cemerlang. Dan yang pertama ada Al-Ghazali, dikenal memiliki pemikiran yang luas dalam berbagai bidang. Bahasanya tentang ekonomi dapat ditemukan dalam karya momentalnya Ihya Ulul Al-Din, di samping dalam Usul Al-Fiqih Al-Mustafa. Bahasan ekonomi Al-Ghazali mencakup aspek luas. Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter, dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa ekonomi yang dihadapi saat itu, baik dalam tinjauan sosial maupun hukum Islam, karyanya banyak mengundang ide yang berpandangan ke depan, sebagaimana kemudian banyak dikaji oleh ekonomi barat. Karyanya juga mencakup aspek makro maupun mikroekonomi. Ada Ibnu Khaldun yang ketiga. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa emas dan perak memiliki fungsi penting dalam perekonomian. Sebagaimana ia nyatakan, Tuhan telah menciptakan dua logam mulia, emas dan perak, yang dapat digunakan untuk mengukur nilai dari berbagai komoditas. Yang keempat ada Nasiruddin Tusi. Nah, Nasiruddin Tusi ini sangat menekankan pentingnya tabungan dan
mengutuk konsumsi yang berlebihan, serta pengeluaran-pengeluaran untuk aset-aset yang tidak produktif, seperti perhiasan dan penimbunan tanah tidak produktif. Ia memandang pentingnya pembangunan pertanian sebagai fondasi pembangunan ekonomi secara keseluruhan dan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Itu periode yang kedua, tokoh-tokoh periode yang kedua. Berikutnya ada periode ketiga. Pada periode ketiga, tokoh-tokohnya ada Syah Waliullah dan Muhammad Iqbal. Kalau Syah Waliullah ini ada menjelaskan bahwa rasionalitas dari aturan-aturan masyarakat, aturan-aturan syariat bagi perilaku manusia dan pembangunan masyarakat, menurutnya manusia itu secara alamiah adalah makhluk sosial, sehingga harus dilakukan kerjasama antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, dalam kerjasama ini, misalnya dalam bentuk pertukaran barang dan jasa, kerjasama usaha, mudharabah, musyakarah, kerjasama pengelolaan pertanian, dan lain-lain. Islam melarang kegiatan-kegiatan yang merusak semangat, misalnya perjudian dan riba. Yang kedua ada Muhammad Iqbal. Nah, Muhammad Iqbal lebih kenal sebagai filosof, sastrawan, atau juga pemikir politik. Pemikiran Muhammad Iqbal menunjukkan tanggapan Islam terhadap kapitalisme Barat dan reaksi ekstrim dari komunisme. Muhammad Iqbal ini menganalisis dengan tajam kelemahan kapitalisme dan komunisme dan menampilkan suatu pemikiran yang dibuka, pemikiran poros tengah yang dibuka oleh Islam. Nah, zakat di dalam Islam dipandang memiliki posisi yang strategis bagi menciptakan masyarakat yang adil. Nah, itu periode pertama, kedua, dan ketiga dengan tokoh-tokohnya. Yang berikutnya ada periode kontemporer. Kalau periode kontemporer ini menurut Zarqa pada bukunya di tahun 2008 membagi topik-topik kajian dari para ekonom di masa ini menjadi 3 kelompok, di mana pada periode kontemporer ini berlangsung pada tahun 1930 sampai sekarang. Nah, 3 kelompok tema tersebut adalah yang pertama perbandingan ekstrim, perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, khususnya kapitalisme dan sosialisme. Yang kedua, kritik terhadap sistem-sistem ekonomi konvensional, baik dalam tataran filosofi maupun praktikal. Dan yang ketiga, ada pembahasan yang mendalam tentang ekonomi Islam itu sendiri, baik mikro maupun makro. Nah, itu pembahasan untuk pertemuan kali ini. Sejarah pemikiran ekonomi Islam dan tokoh-tokoh setiap periode ekonomi Islam. Jadi ada periode pertama, kedua, ketiga, dan periode kontemporer. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan yang pertama, mata pelajaran ekonomi Islam dicukupkan sampai sekian. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.